Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1C022041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri dan PPh pasal 25 orang pribadi dan badan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Pengertian PPh pasal 24. Pasal 24 ayat 1 PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh. Wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Pajak penghasilan pasal 24 atau kredit pajak luar negeri merupakan perhitungan beberapa besar jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan di luar negeri, dan pajak tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang ada di dalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda. Subjek dan objek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Penggabungan penghasilan PPh pasal 24. Pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kedua, untuk penghasilan lainnya seperti penghasilan bunga, sewa, dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Ketiga, untuk penghasilan berupa dividen untuk mengurangi kemungkinan badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Kementerian Keuangan berhak untuk menentukan saat diperolehnya dividen. Besarnya pajak luar negeri yang diperoleh dikreditkan PPh pasal 24. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri. Setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak paling kecil dari penghasilan luar negeri. Contoh perhitungan PPh pasal 24, PT Seventeen yang berlokasi di Jakarta selama tahun 2009 memperoleh penghasilan baik dari usahanya dari dalam negeri ataupun beberapa cabangnya yang berada di luar negeri. Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 150 juta, sedangkan usahanya di luar negeri seperti Jepang memperoleh penghasilan 300 juta, dan di Korea memperoleh penghasilan 400 juta, sedangkan di China mengalami rugi seperti 100 juta. Pajak yang telah dibayar dari luar negeri sebesar 25% untuk Jepang, 30% untuk Korea, dan 20% untuk China. Berapa PPh pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak yang penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri. Untuk perhitungan pajak penghasilan yang dapat dikreditkan di dalam negeri, mencari penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan neto dalam negeri sebesar 150 juta, penghasilan neto di luar negeri seperti Jepang sebesar 300 juta, Korea 400 juta, ditambah yaitu sebesar 700 juta untuk penghasilan di luar negeri. Penghasilan kena pajak atau PKP yaitu sebesar 850 juta. Selanjutnya, mencari pajak penghasilan terutang dari jumlah PKP sebesar 850 juta, yaitu 28% dikali 850 juta sebesar 238 juta. Mencari pajak yang telah dibayar atas penghasilan di luar negeri seperti di Jepang, yaitu 25% dikali 300 juta sebesar 75 juta. Korea 30% dikali 400 juta yaitu sebesar 120 juta. Untuk mencari kredit pajak luar negeri seperti di Jepang yaitu sebesar 300 juta dibagi 850 juta dikali 238 juta yaitu sebesar 84 juta. Untuk Korea 400 juta dibagi 850 juta dikali 238 juta yaitu sebesar 112 juta. Untuk mencari PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Jepang sebesar 75 juta. PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Korea sebesar 112 juta. Dipilih yang paling terendah. Jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri yaitu sebesar 75 juta ditambah 112 juta yaitu sebesar 187 juta.
Pengertian PPh pasal 25, ketentuan PPh pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Angsuran PPh pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menentukan pelunasan pajak penghasilan oleh wajib pajak dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kedua, pelunasan pajak penghasilan pada akhir tahun pajak. Pelunasan pajak pada akhir tahun pajak dilakukan melalui mekanisme penyampaian surat pemberitahuan tahunan yang merupakan perhitungan pajak penghasilan yang terutang, yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri, dan jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar untuk tahun pajak yang bersangkutan. Rumus perhitungan PPh pasal 25 WP Badan. Secara umum, PPh pasal 25 harus dibayar sendiri oleh WP Badan dapat dihitung sebagai berikut. PPh terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang berlalu dikurang PPh pasal 22, 23, dan 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Contoh PPh pasal 25 yaitu jumlah pajak penghasilan Tuan Dimas yang terutang sesuai dengan SPT tahun PPh 2018 yaitu sebesar 30 juta. Pada tahun 2018 telah dibayar dan dipotong atau dipungut. PPh pasal 21-nya yaitu sebesar 8 juta, pasal 22 sebesar 2 juta, pasal 23 sebesar 2 juta, dan pasal 25 yaitu sebesar 12 juta. Terdapat total yaitu sebesar 24 juta. Dikurang pasal 29 tahun 2018 yaitu sebesar 6 juta. Jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 adalah terdapat PPh utang tahun 2018 sebesar 30 juta. Dikurangi dengan PPh pasal 21 sebesar 8 juta, PPh pasal 22 2 juta, dan PPh pasal 23 2 juta. Terdapat nilai sebesar 12 juta. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2019-nya yaitu sebesar 18 juta. Besarnya PPh pasal 25 per bulan yaitu 18 juta dibagi 12 yaitu sebesar Rp1.500.000. Jadi Tuan Dimas harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2019 mulai masa Maret sebesar Rp1.500.000. Untuk contoh perhitungan WP BUMN atau BUMD, laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan RKAP yang disahkan dikali tarif umum dikurang PPh pasal 22, 23, dan 24 dibagi 12. Menurut RKAP tahun 2019 yang sudah disahkan, PT Jogja Bangkit diperkirakan mempunyai penghasilan neto sebesar 1 miliar. Kredit pajak yang dikreditkan tahun 2018 berjumlah 70 juta. Perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun 2019 yaitu sebagai berikut. Penghasilan neto sebesar 1 miliar, PPh terutang 25% dikali 1 miliar yaitu sebesar 250 juta. Kredit pajak pasal 22, 23, dan 24 yaitu sebesar 70 juta. PPh yang harus dibayar sendiri yaitu jadi dikurang PPh terutang 25% dikali 1 miliar yaitu sebesar 250 juta. Kredit pajak PPh pasal 22, 23, 24 PPh yang dibayar sendiri yaitu sebesar 70 juta dikurang PPh pasal 25 yaitu sebesar 180 juta. Terima kasih. Inilah materi yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.